Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita terus dapat bersilaturahmi bersama. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang nantinya di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Dimas Anafadli, dan tema pagi hari ini adalah Ramadan sebagai sarana meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah ini sangat tercermin dari bagaimana Allah memberikan banyak hal yang luar biasa di dalam bulan Ramadan. Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Yang sunnah menjadi wajib, dan wajib Allah lipat gandakan mulai dari 1, 100, 500, 700, bahkan tidak terhingga dari balasan-balasan yang Allah akan berikan. Kalaulah ibadah sholat berjamaah, kita diganjar 27 derajat. Kita bersedekah dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Tetapi puasa Ramadan hanya Allah yang tahu dan berapa yang Allah akan balas untuk kita bersama. Saudara Kompas TV yang budiman, rasa syukur ini harus ada di dalam diri kita. Karenanya kita pasti berharap dan terus ingin menjadi orang-orang yang syakiran, orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, orang-orang yang pandai untuk bagaimana tahu caranya berterima kasih kepada Allah, dan orang-orang makhluk atau hamba yang tahu dari bagaimana caranya membalas segala karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan orang-orang yang kufuran adalah orang-orang yang tidak tahu rasa berterima kasih kepada Allah, yang tidak tahu bagaimana caranya untuk membalas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka berbicara tentang syukur, ini adalah suatu bentuk balasan terima kasih kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, shadaqallahul azim. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat Allah akan lipat gandakan. Dan ingat, jika kita kufur nikmat, tidak tahu terima kasih kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan di bulan Ramadan, sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada Allah. Untuk apa? Untuk membalas segala sesuatu yang menjadi nikmat-nikmat waktunya kita curahkan untuk memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan. Kesehatannya juga kita maksimalkan, powerful untuk memaksimalkan ibadah atau amal soleh di bulan Ramadan. Pikirannya pun terfokus untuk bagaimana menjadikan Ramadan ini
menjadi Ramadan yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk orang banyak. Saudara Kompas TV yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengetahui betapa banyak catatan-catatan orang-orang yang bersyukur di dalam Al-Quran dan orang-orang yang kufur nikmat di dalam Al-Quran. Qarun adalah contoh orang yang kurang bersyukur, dihadapkan dengan kemiskinan, dihadapkan dengan kurangnya pangan atau kelaparan selalu dia hinggapi. Namun pada saat Nabi Musa alaihissalam mendoakan Qarun, menyampaikan doa tersebut kepada Allah, dan atas izin Allah Qarun menjadi orang yang sangat kaya raya. Namun apa akhirnya? Ternyata harta itu ujian, dan Qarun bukan menjadi orang-orang yang syakiran, malah orang-orang yang kufuran, tidak mengakui, tidak bagaimana memahami bahwa rizki yang diberikannya, rizki yang dimilikinya, tentunya Allah lah yang memberikan. Fir'aun juga salah satu contoh ibroh yang bisa kita ambil, ya, dari bagaimana sifat-sifatnya, bukan menjadi orang yang telah memimpin bangsanya menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang semakin dekat dengan Allah, tetapi malah pemimpin yang jauh daripada Allah. Bahkan dari akhir hidupnya, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana. Saudara Kompas TV, masih bersama kami di Mutiara Iman. Imam Ghazali pernah menyampaikan bahwa di antara bentuk syukur itu ada 4. Imam Ghazali menyampaikan yang pertama adalah syukur dengan bil qalbu, atau syukur dengan hati. Yaitu apa? Yaitu kita sebagai hamba Allah menetapkan hati kita hanya untuk Allah, memantapkan dengan keimanan, ketakwaan hanya kepada Allah, dan jangan sampai kita menduakan Allah, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan syirik, seperti mengaku bahwa dia sebagai muslim tetapi dia masih percaya dengan ramalan-ramalan, percaya dengan dukun, percaya dengan paranormal, bahkan percaya dengan hal-hal yang terkait mitos, ya, mitos-mitos untuk meramal nasibnya. Maka ini termasuk pengingkaran. Tapi kalau syukur bil qalbu adalah memantapkan diri dengan keyakinan hanya Allah lah yang patut kita sembah, yang patut kita jadikan sandaran. Kita hanya meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Imam Ghazali menyampaikan adalah dengan syukur bil lisan. Apa itu syukur bil lisan? Adalah syukur dalam bentuk ucapan kita senantiasa memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah dengan segala kenikmatan yang kita dapatkan, dengan segala kebesaran ciptaannya yang kita lihat dengan mata kita. Maka dengan seperti itu kita ucap Alhamdulillah, Allah telah memberikan banyak karunia rizki kepada kita, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Dan juga syukur bilisan itu adalah cara untuk bagaimana kita menghindari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Ya, tentunya kalau kita lihat secara umum yang biasa gosip, yaitu sepertinya ibu-ibu atau bapak-bapak, ya. Nah, jadi kalau kita tahu pemirsa di rumah, saudara Kompas TV mengatakan ibu-ibu, ya berarti yang bilang ibu-ibu itu yang bilang bapak-bapak, atau yang bilang bapak-bapak. Bahkan kalau berkata bapak-bapak, yang mengucapkan itu ibu-ibu. Artinya apa? Peluang untuk gosip, peluang untuk membicarakan orang lain, peluang untuk ghibah ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu.
Artinya peluang itu bisa kita hindari, kita hilangkan, bahkan jangan kita lakukan dengan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Dengan apa? Dengan tidak kita mengucap kata-kata yang tidak baik, ya, gosip, fitnah, menggunjing, membuli, ya, membuli orang lain dengan ucapan menfitnah. Bahkan sekarang bilisan bukan hanya lisan yang membuli saja, tetapi dengan like and share and subscribe and comment, ya. Jadi itu yang seharusnya juga kita bisa mengendalikan lisan kita, jangan sampai mudah untuk mengucap kata-kata yang tidak baik. Maka hiasi 24 jam kita dengan alhamdulillah atau dengan zikirullah, mengingat Allah dengan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau juga dengan sholawat, bahkan dengan sampai membaca Al-Quran, syukur bilisan. Yang ketiga ada dengan syukur bilhal. Kata Imam Ghazali ini dengan syukur bilhal. Apa itu syukur bilhal? Adalah mengaktualisasikan rasa syukur kita dengan perbuatan-perbuatan yang manfaat, perbuatan-perbuatan yang positif. Ya, sebagai contoh, kalau kita masuk nanti di masa-masa berbuka puasa, ya, di situ ada istilah ngabuburit. Ya, ngabuburit itu adalah masa-masa menunggu beduk. Tapi ada remaja atau ada orang yang pada saat ngabuburitnya itu tetap dia keluar rumah, tetapi tidak meninggalkan zikirnya, salawatnya, Qur'annya. Tetapi ada juga mungkin sebahagian anak remaja yang ngabuburitnya dengan trek-trekan, ya, dengan mungkin nongkrong-nongkrong yang tanpa faedah, ya, yang tanpa faedah atau manfaat. Artinya apa? Meninggalkan kesempatan. Kesempatan apa? Doa diijabah. Kata Rasulullah SAW, ada doa yang tidak tertolak, kata Rasulullah. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Ini tidak tertolak, ya. Yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Artinya apa? Pada saat terbenam matahari pun masih dalam kategori dikabulkan, tidak tertolak, tetapi malah melakukan perbuatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat dan berfaedah. Ya, ada lagi yang habis sahur, ya, habis sholat subuh tidur. Ya, tidur, bangun zuhur. Sholat zuhur, habis sholat zuhur tidur. Bangun asar. Habis sholat asar tidur lagi. Bangun maghrib. Subhanallah, hidupnya habis buat tertidur. Padahal banyak waktu-waktu yang bisa digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana. Mutiara Iman akan kembali sesaat lagi. Saudara Kompas TV, masih bersama kami di Mutiara Iman. Imam Ghazali menyatakan yang keempat, bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan menjaga nikmat dari kerusakan. Artinya apa? Adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, nikmat zahir atau jasadiah kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah telah kasih nikmat yang sangat luar biasa. Darah mengalir sesuai dengan alurnya, jantung memompa darah dengan sebaik-baiknya, seluruh organ-organ, indera-indera, penciuman, penglihatan, dan seterusnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Artinya, kita harus menjaga nikmat ini dengan baik. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita zalim. Zalim dari apa? Dari makanan-makanan yang tidak baik. Dari apa? Dari aktivitas-aktivitas yang membahayakan diri kita. Dari apa lagi? Dari hal-hal yang mungkin menjadikan waktu-waktu yang kita laksanakan
waktu-waktu yang kita tunaikan dalam aktivitas kita menjadikan kesehatan kita semakin menurun. Maka menjaga nikmat itu dengan apa? Berusaha dengan melaksanakan pola kesehatan yang baik, makanan yang baik, yang halal tentunya, yang thayyib tentunya, istirahat yang cukup. Bahkan puasa pun menurut penelitian para dokter bukan malah semakin membuat kita sakit, malah semakin membuat kita sehat. Lambung kita istirahat, ya, usus besar kita istirahat. Akhirnya apa? Istirahatnya ini untuk apa? Untuk menjadikan setiap organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu akhirnya melakukan pekerjaan untuk meningkatkan jaringan-jaringan menjadi jaringan yang lebih kuat dan lebih baru lagi. Atau sebagai contoh, ada orang yang sudah tahu bahwa makanan pedas itu di level 1, dia mencoba challenge dengan level 10. Akhirnya ada yang sampai pingsan, ada yang sampai tidak sadarkan diri. Itu namanya zalim. Artinya apa? Tidak bisa menjaga nikmat yang Allah berikan dari segi kesehatan badannya dalam hal yang lainnya. Dan sebagai kasus satu lagi, kemarin ada seorang anak yang berumur 20 tahun, ya, sudah terkena gula dan gulanya sangat tinggi. Kenapa? Karena sering minum minuman yang bersoda dan dia tidak mau minum air putih, dan mendapatkan dalam ginjalnya lebih dari puluhan, ya, batu ginjal yang bersarang di dalam tubuhnya. Kenapa di umur 20 tahun sudah seperti itu? Karena tidak bisa menjaga nikmat yang Allah berikan dengan apa? Dengan pola makan yang baik, istirahat yang baik, dengan pola bagaimana mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan tentunya makanan-makanan yang halal. Saudara Kompas TV yang budiman, maka itu orang-orang yang bersyukur akan Allah lipat gandakan dari segi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya kalau kita senang bersedekah tadi dengan bilhal, sesungguhnya bisa jadi Allah tidak memberikan kita dalam bentuk hartanya saja secara zahir, tetapi Allah berikan kita sehat badannya, istri kita sehat badannya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, dan Allah berikan keturunan kita semua menjadi keturunan yang ahlul Quran. Ini adalah bentuk balasan yang Allah berikan, ya, dengan dalil tadi yang kami sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang kufuran, tidak tahu rasa terima kasih, tidak tahu rasa bagaimana membalas balasan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak-banyak karunia, bahkan memberikan seluruh bumi dan isinya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa diambil banyak hikmahnya. Salahnya dari kami, kebenaran hanya dari Allah dan Rasulnya. Akhirnya kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV yang budiman, terima kasih masih bersama kami di Kompas TV Mutiara Iman. Saya Dimas Anaf Fadli undur diri. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.